Rahasia Man City, Guardiola semua berasal dari pemain. Josep Guardiola tidak mau dipuji seorang diri untuk performa apik Manchester City beberapa bulan terakhir. Dia justru merasa Man City bisa sebagus ini hanya karena para pemain. Man City sedang melangkah dalam momentum luar biasa beberapa bulan terakhir. Mereka tak terkalahkan dalam 28 pertandingan dan memenangi 21 pertandingan terakhir secara beruntun. Saat ini Man City unggul 14 poin di puncak klasemen sementara Premier League. Rasanya Man City hampir tidak terkejar lagi, juara sudah di depan mata. Permainan Man City memang luar biasa. Guardiola telah meramu sistem yang bisa berjalan dengan baik meski rotasi dilakukan. Artinya siapapun yang mengisi posisi di lapangan, permainan Man City akan berjalan sama persis tanpa kendala. Karena itulah, Guardiola merasa tidak ada rahasia apapun di balik performa apik timnya. Mereka hanya bermain sebaik mungkin untuk menang. Itu datang dari dalam diri mereka para pemain sendiri, yakni hasrat untuk menang dan menang lagi. Tidak perlu kata-kata untuk menyulut hasrat para pemain, ujar Guardiola di mancity.com. Hasrat itu datang dari keinginan bersaing dengan rekan-rekannya untuk melakukan yang terbaik sebisa mungkin. Guardiola memang bertugas meramu sistem dan membaca kelemahan lawan, tapi sebenarnya separuh tugasnya diringankan karena hasrat tinggi para pemain Man City untuk selalu menang. Saya memiliki tim dengan hasrat untuk menang yang luar biasa. Kami beruntung bisa bersama-sama, sambung Pep. Melakukan apa yang kami lakukan sejauh ini, menang dan menang. Itu karena pemain-pemain ini punya sesuatu yang spesial. Tutupnya. Erling Haaland ditakdirkan untuk Man City. Manchester City tampaknya akan benar-benar memperbaiki barisan depan mereka musim panas ini. Dengan pencetak gol terbanyak, klub Sergio Aguero belum menerima perpanjangan kontrak. Rumor seputar beberapa talenta menyerang paling dicari di Eropa tidak berhenti berputar. Lady Man dari The Daily Mail melaporkan bahwa Erling Haaland ditakdirkan untuk Etihad menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya. Orang Norwegia itu telah dikaitkan dengan klub besar di sepak bola Eropa. Tetapi laporannya menyatakan bahwa City adalah yang terdepan untuk merekrut pemain Dortmund. Lady Man melaporkan bahwa percakapan Lionel Messi belum ditutup. Namun dengan pemilihan Presiden Barcelona akhir pekan ini yang akan berlangsung, percakapan tersebut mungkin bergantung pada hasil dari hasil. Laporan terbaru menyatakan bahwa bahkan jika Manchester City mampu mengamankan tanda tangan Messi, klub masih akan mengejar penyerang tengah kelas atas. Juga dilaporkan adalah nama Jack Grealish yang muncul lagi dikaitkan dengan Manchester City minggu-minggu ini. Lagi-lagi dari sumber bagus. Grealish adalah salah satu, jika bukan properti terpanas di sepak bola Inggris dan telah dikaitkan dengan perpindahan ke sebagian besar klub 6 besar. Namun baru-baru ini Grealish berbicara tentang kekagumannya pada gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne, dengan mengatakan, "Saya pikir dia mungkin hanya pesepak bola paling sempurna di Prem. Saya hanya mencoba dan mengambil sedikit dari permainannya." Meskipun ini sepertinya bukan Grealish yang mengisyaratkan semacam kesepakatan di masa depan, Anda tidak bisa tidak berpikir bahwa pria Villa akan menikmati kesempatan untuk bermain bersama pemain favoritnya jika diberi kesempatan. Hentikan Bruno berarti hentikan MU. Man City menang mudah. Seharusnya pertemuan dua Manchester ini berjalan sengit dan sulit ditebak. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Man City terlalu kuat, nyaris tak terkalahkan. Sedangkan MU terlalu mudah ditebak, tidak punya variasi taktik. Sebab itu Guardiola mungkin tidak perlu menyiapkan taktik berlebihan untuk pertandingan nanti. Cukup hentikan Bruno Fernandes dan MU akan mati gaya. Pandangan di atas disampaikan oleh analis Premier League Ben Ramson. Menurutnya, MU musim ini terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Akibatnya permainan mereka begitu mudah ditebak. Mungkin ini klise, tapi saya kira Pep akan mengamati MU dan memahami bahwa jika dia bisa menghentikan Bruno Fernandes, sama seperti yang sudah dilakukan tim-tim lain, berarti dia bisa menghentikan MU, kata Ramson kepada Sky Sport. Dari sudut pandang taktik, jika Anda bisa menghentikan Bruno, maka Anda akan menghentikan permainan MU, sebab mereka tidak bisa menciptakan peluang dari jalan lain. Klaim Ransom di atas dibuktikan dengan hasil imbang 0-0 beruntun MU pada 3 laga terakhir. MU memang solid tidak kebobolan, tapi ketika Bruno dikunci mereka pun tidak bisa mencetak gol. Solid, tangguh, gagah, itulah kata-kata sifat yang biasa dipakai untuk menyebut tim MU yang sekarang. Namun sepertinya fans mereka tidak menginginkan tim seperti itu harus lebih ofensif.
Lanjut Ransom. Yang harus diputuskan Solskjaer akhir pekan ini adalah apakah menghentikan Man City menang saja sudah cukup? Saya kira tidak. Ini adalah laga derby dan MU seharusnya ingin memenangi pertandingan seperti ini. Tutupnya. Man City tanpa striker juga masih kuat. Ketangguhan Manchester City musim ini tidak bisa dibantah. Pasukan Josep Guardiola ini belum pernah kalah sejak memasuki tahun 2021 dan telah merangkai total 21 kemenangan beruntun. Uniknya, Man City bisa jadi merupakan satu-satunya tim yang tidak terpengaruh rotasi. Guardiola bisa mengotak-atik skuadnya tanpa khawatir penurunan kualitas permainan. Bahkan selama berbulan-bulan Man City bermain tanpa striker dan masih bisa tampil sekuat ini. Apa rahasianya? Kekuatan Man City ini pun coba dianalisis oleh Ben Ransom, analis Premier League. Menurutnya, yang paling memukau dari Man City musim ini adalah bagaimana mereka tetap menyerang dan mencetak banyak gol meski bermain tanpa striker. City bermain sepanjang musim tanpa striker. Ini menggelikan karena mereka jelas sangat kuat, ujar Ransom kepada Sky Sport. Bayangkan mencoma striker utama dari tim juara Premier League manapun. Anda pasti bertanya-tanya bagaimana bisa mereka jadi juara. Man City bisa melakukannya karena mereka menyerang sebagai unit. Tanpa Sergio Aguero yang bisa disebut sebagai pemain terbaik mereka, ini adalah torehan luar biasa. Imbuhnya. Sebab itu, Ransom tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Man City andai punya striker mumpuni. Mereka bakal lebih tangguh lagi dan bakal lebih berbahaya lagi. Bayangkan betapa menakutkannya apabila Man City bisa mendatangkan striker top kelas dunia yang bisa tetap fit dan memainkan 30 hingga 40 pertandingan semusim. Lanjut Ransom. Mereka akan mencetak lebih banyak gol dan bakal membuat tim manapun yang mencoba mengejar mereka merasa takut. The Citizen menetap 2 rekor. Derby Manchester Juli 2 di Liga Inggris akan naik pentas di akhir pekan. Manchester City diambang bukan hanya 1 rekor melainkan 2. Apa saja? City akan menjamu Manchester United di Stadion Etihad pada Minggu 7 Maret 2021 malam waktu Indonesia Barat. Duel ini menandai pertempuran 2 tim teratas klasemen. City menempati posisi pertama dengan keunggulan 14 poin dari rival sekotanya itu. Pertemuan terakhir kedua tim diakhiri dengan kemenangan City 2-0 di semifinal Piala Liga pada Januari lalu. Sedangkan pertemuan terakhir mereka di Liga tuntas 0-0 saat MU menjadi tuan rumah di Old Trafford Desember silam. Menghadapi setan merah, Manchester City sedang bagus-bagusnya. Si biru langit berhasil mendulang 15 kemenangan beruntun di Liga sekaligus tidak terkalahkan dalam 28 pertandingan terakhir di seluruh ajang. Statistik Opta mengungkapkan, jika City berhasil terhindar dari kekalahan di pertandingan itu, maka mereka akan menciptakan sebuah rekor baru laju tidak terkalahkan terpanjang dalam sejarah klub. Adapun rekor lain yang berpeluang diukir pasukan Pep Guardiola ini, City akan menciptakan rekor baru di Premier League seandainya tertinggal lebih dulu setelah dalam 19 pertandingan sebelumnya selalu memimpin duluan. Sebuah derby selalu penting, ada sejarah besar di balik pertandingannya, dan sebuah sejarah besar tentang kota Manchester. Sahut pemain City Joao Cancelo di situs resmi klub. Tapi kami adalah City dan seperti biasanya, kami akan berusaha dan memenangi pertandingannya. Kami akan melakukan segalanya untuk memenanginya, dan aku percaya kelompok ini siap untuk apapun yang akan datang. Pungkasnya.